بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Jazakumullah khairan. Dan kita masih membahas juz yang ke-24. Pada surah Ghafir ayat 67 sampai 77 insyaallah taala pada mushaf Al-Quran halaman 475. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أني يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 67 ada kata-kata syuyukha, ini shin boleh dikasrah maka menjadi syuyukha. Kemudian pada ayat 68 kun fayakunu, ini nunnya boleh difathah menjadi fayakuna. Tetapi kalau dibaca berhenti ya sama ya, fayakun. Kemudian pada ayat 70 sebagaimana biasanya rusul, ini boleh dibaca ruslana. Kemudian pada ayat 73 lam ketemu lam boleh idgham, qil lahum. Kemudian pada ayat 74 syai'a, ini dalam qiraah Hamzah. Kata-kata syai'a kalau dibaca berhenti, maka boleh kita baca dengan bacaan naql, yaitu syaya. Boleh juga dibaca dengan bacaan idgham, yaitu syayya. Min qablu syay'a, min qablu syay'a, min qablu syayya. Kemudian yang terakhir ayat 77 yurja'un boleh dibaca yarji'un, dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Ghafir ayat 67, Huwa dialah alladzi dzat yang khalaqakum, telah menciptakan kalian min turabin, dari tanah. Thumma kemudian min nutfatin, dari mani yang bercampur dengan mani yang lain, dari sigat. Thumma min alaqatin, kemudian dari segumpal darah. Thumma kemudian yukhrijukum, Allah keluarkan kalian tiflan, sebagai anak kecil, anak-anak. Thumma kemudian litablughu, supaya kalian mencapai asyuddakum, usia paling kuat di antara kalian. Thumma litakunu, kemudian supaya kalian menjadi syuyukha, orang-orang tua. Minkum, dan di antara kalian man, ada orang yang yutawaffa, wafat, min qabl, sebelum itu. Walitablughu, dan supaya kalian mencapai ajalan musamma, ajal yang telah ditentukan. Wala'allakum, dan supaya kalian itu ta'qilun, berfikir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini bicara tentang penciptaan manusia, yang berarti menunjukkan dua hal. Yang pertama, menunjukkan maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menunjukkan nikmatnya Allah yang diberikan kepada manusia. Allah mengatakan khalaqakum min turab, Allah ciptakan kalian dari tanah. Maksudnya Allah ciptakan asal muasal manusia, yaitu Nabi Adam, dari tanah. Adapun anak cucunya bukan dari tanah, tapi dari mani. Penciptaan Nabi Adam dari tanah disebutkan prosesnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala khalaqa Adam min qabdah." Allah menciptakan Nabi Adam dari satu genggam, yang Allah genggam dari seluruh tanah yang ada di bumi. Maka manusia ada yang datang dengan bentuk, dengan warna kulit merah, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tengah-tengah itu. Nah, ini karena model-model tanah seperti itu, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tengah-tengah. Ada juga manusia yang asal, yang mudah, orangnya gampangan, ada yang susahan, ada yang jelek, ada yang baik, ada yang tengah-tengah. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, tanah kan juga begitu. Ada yang keras, ada yang lunak, ada yang mudah, ada yang susah. Nah, manusia sesuai dengan tanah yang dia diciptakan darinya. Kemudian Allah mengatakan nutfah. Nutfah ini adalah mani laki-laki dengan mani perempuan yang sudah campur. Disebutkan dalam Al-Quran sebagai nutfatin amsyajin. Bisa dilihat pada juz yang ke-29. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pada surah Al-Insan ayat 2. Inna khalaqnal insan, kami ciptakan manusia min nutfatin amsyajin, dari mani yang sudah campur. Nah, itulah nutfah. Kalau hanya mani laki-laki disebut mani, hanya mani perempuan disebut mani. Ketika campur itu disebut nutfatin amsyajin. Kemudian Allah mengatakan dari segumpal darah. Setelah itu tentu saja dari sekerat daging. Tapi tiba-tiba Allah mengatakan kemudian dikeluarkan sebagai anak. Ini berarti ceritanya diringkas. Meringkas cerita seperti ini termasuk kefasihan bahasa Quran. Kenapa diringkas? Karena sudah dijelaskan pada ayat yang lain. Bisa dilihat penjelasannya pada surat Al-Hajj ayat 5. Allah mengatakan thumma min mudghah. Kemudian setelah segumpal darah, kemudian dari sekerat daging, mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah, ada yang berbentuk, ada yang tidak berbentuk. Yang berbentuk berarti nanti jadi bayi. Yang tidak berbentuk akhirnya gugur, jadi bayi gugur. Kemudian yang dimaksud asyuddakum, usia paling kuat, itu adalah usia balik. Maka di sini Allah menyebutkan usia yang disebut sebagai pemuda. Kapan seseorang menjadi pemuda? Ketika dia sudah balik, itu sudah disebut syabab atau pemuda. Sampai kapan? Sampai usia 40. Ada yang mengatakan sampai usia 30. Itulah masa muda. Ini syabab. 15, usia 15 kira-kira sampai dengan usia 40. Thumma litakunu syuyukha, menjadi orang tua. Orang tua disebut tua, syekh itu ketika sudah usia 50. Nah, antara
antara 30 sampai dengan 50, atau antara 40 sampai dengan 50. Disebut usia apa? Itu disebut usia kuhul. Sehingga urutannya usia anak-anak dari lahir sampai dengan balik. Kemudian usia pemuda, itu dari balik sampai dengan usia 40. Kemudian usia kuhul, bapak-bapak, itu dari 40 sampai 50. Kemudian usia syekh, tua, usia 50. Di atas syekh, apalagi di atas syekh itu ada usia namanya usia pikun. Haram, usia pikun. Biasanya 70 ke atas. Tapi Allah mengatakan di antara kalian ada yang wafat sebelum itu. Sebelum itu maksudnya sebelum apa? Diperselisihkan oleh ahli tafsir. Sebagian ahli tafsir mengatakan sebelum syuyukh, karena disebutkan terakhir itu syuyukh. Berarti ada yang mati sebelum usia 50 tahun, sebelum menjadi syekh. Contohnya saudari saya yang barusan wafat kemarin, Ustazah Erna. Nah, dia wafat pada usia ya nggak tahu berapa, ya mungkin 30-an. Anaknya 4, kemudian melahirkan anak yang keempat, akhirnya mati, wafat. Nah, mati seperti ini disebut mati syahid dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan husnul khatimah sebagaimana beliau. Amin ya rabbal alamin. Tafsiran yang kedua, tafsiran Ibnu Katsir, min qablu, sebelum itu, maksudnya sebelum yang diceritakan tadi, yaitu sebelum keluar menjadi anak. Tsumma yukhrijukum tifla. Sebelum menjadi anak sudah ada yang mati, artinya ada yang gugur. Maka menurut tafsiran Ibnu Katsir, yutawafa min qabl, mati sebelum lahir ke dunia, berarti maksudnya adalah bayi gugur. Nah, ini semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ajalan musamma, waktu yang sudah ditentukan, itu adalah ajal kita masing-masing. Kenapa disebutkan ditentukan? Karena dalam perut ibu kita, malaikat sudah mencatat, kamu ajalnya sekian, kamu rezekinya sekian, sudah dicatat oleh malaikat, maka tidak akan berubah. Wala'allakum ta'qilun, dan supaya kalian itu berpikir. Maksudnya berpikir adalah, kata Ibnu Katsir, yaitu kalian mengingat-ingat tentang adanya surga dan neraka, adanya kebangkitan setelah kematian. Dari kecil, kemudian lama-lama tua, akhirnya mati. Berarti ada kehidupan selanjutnya. Sebagaimana ada kehidupan janin, kemudian kita jadi anak, habis itu kehidupan menjadi pemuda, habis itu menjadi orang tua. Nah, demikian juga setelah ada dunia nanti ada kehidupan lagi, yaitu alam barzah. Alam barzah lagi ada kehidupan lagi, yaitu surga dan neraka. 68. Huwallazi, dialah zat yang yuhyi, menghidupkan, wa yumitu, dan mematikan. Fa idza, maka apabila qada, Allah menetapkan, amron, satu perkara, fa innama, maka sungguhnya tiada lain, yaqulu lahu, Allah cukup mengatakan kepada perkara tadi, kun, jadilah. Fayakuna, maka jadilah perkara tersebut. Jadi ini kekuasaan Allah yang berikutnya, yaitu yang bisa menghidupkan dan mematikan hanya Allah, nggak ada yang lain. Sebagaimana pada surat Al-Mulk yang selalu dibaca oleh Nabi setiap malam, surat Al-Mulk ayat 2, Allah mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata, zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Tidak ada yang bisa menciptakan kematian dan kehidupan selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ketika mengatakan kepada Namrud, hanya Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan, maka Namrud dengan sombongnya mengatakan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Akhirnya dipanggil 2 orang tawanan atau budak, yang satunya disuruh dibunuh, yang satunya disuruh dilepas. Nah, berarti saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Ini menunjukkan bodohnya Namrud. Namanya menghidupkan itu dari mati menjadi hidup, itu baru kehidupan. Kalau tadi kan Namrud tidak melakukan apa-apa kan? Namrud hanya menjadikan orang yang sudah bernyawa, nyawanya jadi lepas dari tubuhnya karena kematian itu. Tapi apakah dia yang menciptakan nyawa kemudian memasukkan ke tubuh tadi? Apakah dia yang mengambil nyawa itu sehingga dia mati? Enggak sama sekali. Dia hanya melakukan perkara yang menyebabkan kematian. Siapa yang menciptakan kematian? Ya Allah. Sehingga seandainya
Namrud ini menyebutkan pedangnya kepada orang tadi, tapi Allah tidak menghendaki mati, tidak akan mati. Tapi karena dikehendaki oleh Allah mati, akhirnya dia mati. Ayat ini menunjukkan juga bahwa Allah itu fa'alul lima yurid, selalu bisa melakukan yang dilakukan, karena kalau Allah menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun, jadilah. Maka inilah bedanya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia banyak keinginan tetapi tidak semuanya tercapai. Tapi Allah apapun yang dikehendaki pasti tercapai. Itulah yang disebut fa'alul lima yurid. Kemudian ayat 69 Allah mengatakan, alam tara, belumkah engkau melihat wahai Nabi Muhammad, ilal ladina, kepada orang-orang yang yujadiluna, mereka itu mendebat fi ayatillah, tentang ayat-ayat Allah, anna yusrafun, bagaimana mereka itu bisa dipalingkan, yaitu dipalingkan dari kebenaran mengikuti kesesatan. Maka pertanyaan ini, alam tara, belumkah engkau melihat, maksudnya apakah engkau tidak takjub? Jadi melihat maksudnya apa? Takjub, melihat dengan takjub. Apakah engkau tidak takjub wahai Muhammad? Tidak merasa heran dengan orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah. Ayat Allah kok didebat? Namanya ayat Allah itu pasti kebenaran. Berarti orang mendebat ayat Allah pasti dengan kebatilan. Orang mendebat kebenaran dengan kebatilan, mana mungkin bisa menang? Mirip orang ingin memadamkan matahari, apa bisa padam? Matahari sebesar itu, mulutmu sekecil itu, meniup matahari, kapan mau padam? Nah, kebenaran itu seperti sinar matahari, terang benderang. Dibantah dengan kebatilan, itu seperti tiupan manusia yang sangat kecil. Maka Allah katakan, anna yusrafun, bagaimana mungkin mereka bisa dipalingkan seperti itu? Maka kita jawab, kami juga heran ya Allah, kenapa orang itu tidak percaya dengan Al-Quran? Heran betul. Ayat 70, alladzina, yaitu orang-orang yang kadzabu, mereka mendustakan bil kitabi, dengan Alkitab, yaitu Al-Quran, wa bima, dan dengan apa yang arsalna bihi, kami utus dengannya, ruslana, para rasul-rasul kami, fasawfa, maka akan ya'lamun, mereka mengetahui. Jadi yang dimaksud orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah tadi adalah orang-orang yang mendustakan Quran dan juga mendustakan wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruslana, para rasul kami, jumlahnya berapa rasul? Jumlahnya 315 rasul, seperti yang sudah sering kita sampaikan. Hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Allah mengatakan mereka akan tahu, ini ancaman ini, akan tahu kamu ya, siapa yang nanti mendustakan kami akan siksa. Maka Allah katakan ayat 71, idh, ketika al-aghlalu, belenggu-belenggu, fi a'naqihim, pada tengkok-tengkok mereka, wassalasilu, dan rantai-rantai, yushabun, mereka diseret. Jadi mereka akan tahu nanti kalau kami Allah sudah menyiksa mereka dalam neraka. Tengkok mereka dibelenggu, mereka diikat dengan rantai, kemudian diseret oleh para malaikat. Jadi yang dimaksud yushabun, diseret, ini adalah diseret oleh para malaikat zabaniyah, malaikat penjaga atau pengurus neraka. Namanya zabaniyah. Disebut zabaniyah karena zabana, mendorongnya dengan kasar, sehingga orang kafir didorong masuk dalam neraka dengan sangat kasar. Nah, diseret kemana? Fil hamim, di dalam air panas. Thumma fin nari, kemudian di dalam api neraka. Yusjarun, mereka dibakar. Jadi maksudnya kadang-kadang diseret menuju ke air panas, kadang-kadang diseret menuju ke api yang panas. Dan ini juga disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain yang lebih jelas, yaitu pada surat Al-An'am, pada surat Ar-Rahman ayat 44. Yatufuna bainaha, mereka putar-putar antara neraka, antara api neraka, wa baina hamimin an, dengan air panas yang sangat dahsyat panasnya. Jadi kadang ke sana, kadang ke sini, kadang ke air yang panas, kadang ke api yang panas, diseret bergantian sana sini. Makanya saya katakan siksaan neraka itu variasi, sebagaimana surga nikmatnya juga variasi. Karena kalau di surga nikmatnya cuma satu macam, bisa bosan.
Sementara di surga tidak ada kebosanan, maka dibuat nikmatnya variasi. Dan neraka juga begitu, nikmat apa? Siksanya juga variasi. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma," kemudian qila lahum, dikatakan kepada mereka, "Aina, di mana ma kuntum tusyrikun, apa yang kalian sekutukan dulu di dunia, min dunillah, dari selain Allah." Ini pertanyaan maksudnya untuk menghinakan dan mengejek mereka. Dulu kamu menyembah selain Allah, katanya bisa menyelamatkan kamu di neraka. Mana sekarang, mana? Ini. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan, "Wa ma nara ma'akum syufa'akum." Kami tidak melihat bersama kalian ada orang-orang yang bisa memberi syafaat kalian. Alladzina za'amtum annahum fikum syuraka, yang kalian sangkakan dulu di dunia bahwa mereka adalah sekutu-sekutu Allah. Ini surat Al-An'am ayat 94. Jadi kata Allah, mana Tuhan-Tuhan yang kalian sembah dulu yang katanya bisa membantu, sekarang kok enggak terlihat? Mana roh? Kami tidak lihat. Maka mereka pun menjawab, qalu, mereka menjawab, dallu anna, mereka telah lenyap dari kami. Bal, bahkan, lam nakun, tidaklah kami, nad'u, menyembah, min qablu, sebelum ini, syai'an, apapun juga. Jadi mereka bohong nih. Mereka mengatakan kami enggak menyembah apa-apa, padahal dulu mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada ayat yang lain Allah mengatakan, unzur kaifa kadzabu ala anfusihim. Lihatlah bagaimana mereka berdusta atas diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka buat-buat, yaitu Tuhan-Tuhan yang dulu mereka sembah. Ini surat Al-An'am ayat 23 dan ayat 24. Nih. Maka orang-orang kafir itu di akhirat sempat bohong. Dari sini kita ambil pelajaran. Orang kalau biasa bohong di dunia, nanti akan lanjut sampai akhirat juga suka bohong. Maka orang bohong itu sifat bohongnya akan dibawa sampai akhirat, sebagaimana orang-orang kafir ini dan juga orang-orang munafik besok juga akan bohong di akhirat, karena orang munafik itu suka bohong di dunia. Allah mengatakan, kadzalika, seperti itulah, yudhillullah, Allah menyesatkan al-kafirin, orang-orang yang kafir. Kemudian para malaikat yang menyiksa orang-orang kafir itu mengatakan kepada orang-orang kafir, dzalikum, hal itu, yaitu siksaan itu, bima kuntum, dengan sebab kalian dulu di dunia, tafrahun, sombong, fil ardi, di bumi, bighairil haqqi, tanpa kebenaran, wa bima kuntum, dan dengan sebab kalian itu, tamrahun, kalian sombong. Jadi tafrahun dengan tamrahun itu sama. Kan bedanya cuma satu huruf saja. Fa, ra, ha, sama mim, ra, ha. Jadi dua hurufnya sama, satunya beda. Nah, kaidah dalam bahasa Arab, kalau ada dua kata yang kemiripannya lebih banyak daripada perbedaannya, itu pasti ada kesamaan makna. Perhatikan di sini, tafrahun, fa. Kemudian tamrahun, mim. Nah, perbedaannya cuma di mim. Berarti maknanya apa? Sama. Tapi supaya beda, boleh kita artikan tafrahun, kalian berbangga, tamrahun, kalian sombong. Maka bangga yang dimaksud dalam ayat ini adalah bangga yang tercela. Seseorang membanggakan kekayaannya sebagaimana Qarun. Seperti tadi pada salat Isya saya membaca ayat tentang Qarun, yaitu membanggakan kekayaannya. Itu bangga yang tercela. Apakah ada bangga yang terpuji? Ada. Pada surat Yunus, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul, katakanlah, bifadlillahi, hanya dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah, hanya dengan itulah hendaklah mereka berbangga. Jadi kalau mau bangga, itu bangga dengan karunia Allah. Maksudnya apa? Maksudnya Islam, itu karunia Allah. Kalau mau bangga, itu bangga dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu apa? Al-Quran, itu rahmat Allah. Jadi kalau kita mau bangga, jangan membanggakan harta kita, atau jabatan kita, atau kekayaan kita,
atau popularitas kita. Tapi banggalah dengan Islam. Saya sudah ditunjuki oleh Allah kepada Islam, maka saya Muslim, saya bangga sebagai Muslim. Saya bangga karena saya bisa baca Quran, saya hafal Quran, saya bangga. Nah, itulah yang bangga yang terpuji atau bahagia yang terpuji, bahagia atau bangga karena rahmat Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang berbangga dan bersombong dengan selain itu, maka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat ini kita ambil pelajaran juga bahwa orang yang sombong akan dimasukkan neraka. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadisnya sudah sering saya tampilkan, tapi kita tampilkan lagi supaya hafal. Yuhsyarul mutakabbirun, orang-orang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti bentuk-bentuk semut merah yang sangat kecil, tapi bentuknya rupanya rupa manusia. Mereka diliputi oleh kerendahan dari segala penjuru. Mereka digiring menuju kepada satu penjara di dalam neraka jahanam, namanya penjara Bulus. Mereka diliputi oleh apinya para api, dan mereka diberi minum dari nanah-nanah penghuni neraka yang disebut tinatul khabal. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi orang sombong akan direndahkan oleh Allah. Kenapa? Karena sombong itu berarti merasa tinggi. Akan dibalik oleh Allah, kasih rendah. Maka Allah mengatakan, udkhulu, masuklah kalian abwaab jahannam, dalam pintu-pintu neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalam jahannam, fabi'sa, maka sejelek-jelek mathwa, tempat tinggal al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pintu neraka jahanam berarti ada banyak. Ada berapa pintu? Ada 7 pintu sebagaimana dalam hadis yang sahih, demikian juga dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laha sab'atu abwabin pada surat Al-Hijr ayat 44. Bagi neraka ada 7 pintu. Likulli babin, masing-masing pintu minhum juz'un maqsum, ada bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk masuk ke dalamnya. Jadi misalnya pintu para pelacur misalnya, atau pintu para perampok atau pembunuh, ada macam-macam nanti akan dimasukkan dalam pintu-pintu yang sudah disiapkan masing-masing. Sebagaimana surga juga begitu. Ada ahli salat masuk pada pintu salat, ada ahli jihad masuk pada pintu jihad, ada ahli sedekah masuk pada pintu sedekah. Diklasifikasikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dalam hadis yang dhaif disebutkan, li jahannam sab'atu abwab. Jahannam memiliki 7 pintu. Babun minha, salah satu pintunya, liman sallas sayfa ala ummati, bagi orang yang menghunus pedang memerangi umatku, yaitu umat Islam. Maksudnya orang-orang Khawarij. Karena orang-orang Khawarij itu membunuhi kaum muslimin karena menganggap kaum muslimin itu sudah kafir gara-gara melakukan dosa besar misalnya. Ini hadis riwayat Tirmidzi, tapi hadisnya derajatnya dhaif. Nah, kita tidak tahu perincian 7 pintu ini apa saja karena tidak ada hadis yang sahih tentangnya. Ayat terakhir, ayat 77, Allah mengatakan fasbir, maka sabarlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna wa'dallah, sesungguhnya janjinya Allah, haqqun, adalah benar. Fa imma, maka ada kalanya nuryannaka, kami tampakkan kepada engkau, kami benar-benar tampakkan kepada engkau, ba'dalladzi na'iduhum, sebagian apa yang kami janjikan kepada mereka, yaitu siksa. Atau natawaffayannaka, benar-benar kami mau wafatkan engkau. Fa ilaina yurja'un, maka kepada kamilah mereka akan dikembalikan, lalu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah disuruh sabar. Sabar terhadap apa? Terhadap pendustaan yang dilakukan oleh para kaumnya. Mengatakan Nabi Muhammad penyihir, mengatakan Nabi Muhammad pendusta, mengatakan Nabi Muhammad adalah syair. Udah, sabar sudah. Nggak usah digubris mereka. Maka ayat ini semakna dengan surat Al-Muzammil ayat 10.
wasbir ala ma yaqulun, sabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, yaitu perolok-olokan yang mereka sematkan kepada Nabi Muhammad, tuduhan yang mereka sematkan kepada Nabi Muhammad. Maka ini juga pelajaran kepada kita umat Islam. Kalau kita diolok-olok, dituduh, maka sabar. Kenapa? Kalau kita sabar, kita serahkan sama Allah, Allah akan membereskan, sebagaimana Nabi Muhammad pun diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala tuduhan-tuduhan kepada beliau. Allah mengatakan sesungguhnya janji Allah benar. Maksudnya janji Allah di sini adalah janji untuk menolong Nabi Muhammad SAW, mengalahkan musuh-musuhnya. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain pada surat Al-Mujadilah ayat 21, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan sungguh betul-betul saya dan rasul-rasul saya akan mengalahkan, yaitu mengalahkan orang-orang kafir tadi. Muncul pertanyaan, kalau memang para rasul dijamin mengalahkan, kenapa ada rasul-rasul yang mati terbunuh? Nabi Zakaria mati dibunuh, Nabi Yahya mati dibunuh. Katanya menang, kok dibunuh? Nah, maka para ulama mengatakan Rasul dibagi dua. Ada Rasul yang disuruh perang, ada yang Rasul yang tidak disuruh perang. Rasul yang tidak disuruh perang bukan yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di sini yang dijamin pasti menang itu adalah Rasul yang disuruh perang. Peranglah, kamu pasti menang. Nah, itulah maksudnya. Maka tidak bertentangan. Kemudian Allah mengatakan, ada kalanya kami tampakkan kepada engkau sebagian siksa yang kami janjikan kepada mereka. Ini sudah terjadi. Kapan itu? Pada perang Badar. Pada perang Badar, jumlah umat Islam sangat sedikit, jumlah orang-orang kafir sangat banyak, tetapi ternyata orang kafir kalah. Kaum muslimin sekitar 300, orang kafir sekitar 1000, tapi ternyata mereka kalah. 70 tokoh kafir Quraisy mati dalam perang tadi, dan 70 lagi tertawan sebagai tawanan perang. Maka itulah yang dimaksud ba'dalladzi na'iduhum, sebagian yang kami janjikan kepada mereka, yaitu kekalahan mereka. Demikian juga Fathu Makkah, ini termasuk yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga penaklukan seluruh jazirah Arab sebelum Nabi wafat. Jadi tidak hanya Mekah, tapi semua jazirah Arab sudah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Maka pada tahun 9 Hijriah, Rasulullah ingin mengembangkan Islam ini di luar jazirah Arab, sehingga beliau ingin menyerang Romawi atau menyerang Syam, ya, waktu itu yang dikuasai oleh apa? Romawi atau Persia itu, dilihat nanti sejarah. Maka Rasulullah SAW sudah menguasai seluruh jazirah Arab sebelum wafat beliau. Itulah yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kami matikan kamu. Maksudnya bisa saja kamu wahai Nabi Muhammad mati sebelum melihat siksa Allah diturunkan kepada mereka. Bisa saja. Tapi enggak ada masalah. Kenapa? Seandainya begitu, fa ilaina yurja'un. Tetap mereka orang-orang kafir akan kembali kepada kami. Nanti akan kami siksa. Sehingga maksudnya Allah tidak akan pernah melepaskan orang kafir dari siksa. Ada kalanya siksanya disegerakan di dunia, Nabi Muhammad melihat. Ada kalanya Nabi Muhammad belum melihat siksa tadi, tapi mereka akan disiksa oleh Allah di akhirat. Maka ayat ini semakna dengan surah Yunus ayat 70. Allah mengatakan thumma ilaina marji'uhum, kemudian hanya kepada kami tempat kembali mereka. Thumma nudhiquhumul 'adzab asyadida, kemudian kami akan cicipkan kepada mereka siksaan yang dahsyat bima kanu yakfurun, dengan sebab kafirnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini thumma ilaina yurja'un, kepada kami mereka akan kembali, itu bukan hanya sekedar berita, tapi mengandung ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kafir kembali tidak akan dibiarkan oleh Allah. Para ulama mengatakan seperti seorang budak yang minggat dari tuannya. Setelah itu ketangkap. Nah, balik kepada tuannya. Bayangkan apa yang akan dilakukan oleh tuannya kepada budak tadi. Ya udah, siapkan cambuk. Dia akan cambuk budak tadi karena kurang ajar, minggat tanpa izin kepada majikannya. Nah, akhirnya ketangkap.
Nah, seperti itulah orang-orang kafir, mereka kembali kepada Allah, Allah dalam keadaan murka kepada mereka, pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita diselamatkan dari murka Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga dengan selamat tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.